Assalamualaikum Sobat Travelers akhir zaman. Kembali lagi bismillah kita berjumpa dalam berbagi kisah nyata yang semoga menginspirasi kita. Sobat Travelers akhir zaman, pada tahun 2013, pertengahan 2013, bismillah saya diberangkatkan untuk belajar usaha dakwah dan tablik di India dan Bangladesh. Saat itu, di mana awal sebelumnya saya berangkat ini dengan cara yang tidak pernah saya sangka-sangka. Saya tidak pernah menduga bahwa saya akan diberangkatkan. Awalnya saya menjual motor saya, di mana motor saya ini saya awalnya niatkan untuk berangkat umroh. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada tanda-tanda bahwa akan berangkat umroh gitu. Tidak ada tanda-tanda gitu. Saya simpan sambil buat amalan, namun ternyata masih belum ada tanda-tanda saya akan berangkat untuk umroh. Sampai akhirnya Allah berikan ilham, saya kenal dengan usaha dakwah ini, dan saya pindahkan niatnya untuk berangkat umroh karena ada targiban yang diberikan motivasi oleh salah seorang senior dakwah bahwa dakwah ini adalah kerja Nabi, dan semua Nabi semuanya berhaji. Maka orang yang mengambil usaha Nabi ini, menjalankan usaha Nabi ini, membantu usaha Nabi ini, maka insya Allah sebelum dia meninggal akan dihajikan minimal umroh. Nah, itu jadi motivasi saya, sehingga saya yang awalnya uang hasil penjualan motor saya itu saya gunakan untuk umroh, saya niatkan, saya ubah niat saya untuk berangkat belajar usaha Nabi, usaha dakwah dan tablik cara baginda Nabi di India dan Bangladesh. Maka saya saat berangkat berbagai macam ikhtiar saya lakukan sampai akhirnya terkumpul dari uang penjualan motor itu masih ada kurangnya. Saya cari tambahan sampai akhirnya saya dapatkan sekitar 8 jutaan. Saya totalnya sih sebenarnya 9 juta lebih, cuma ada uang yang saya sisihkan untuk anak dan istri. Nah, yang saya pegang saat itu sekitar 7,5 jadinya 7,5 jutaan. Nah, disinilah Masya Allah kembali kekuasaan Allah SWT, ya, qadarullah. Semua terjadi karena kehendak Allah. Saat saya akan berangkat, seminggu atau beberapa hari sebelum berangkat, ada senior dakwah yang kemudian menambahkan amwal saya atau sangu yang saya bawa ini untuk berangkat ke India dan Bangladesh, dimana sebelumnya ya tim Tafakut namanya yang melihat syarat-syarat apakah layak atau tidak berangkat ini mengatakan bahwa dengan hanya membawa uang sekitar
8 atau 9 juta hanya bisa di satu negara saja, di India saja. Tapi saya tetap semangat, insya Allah kalau sudah takdir, insya Allah saya yang penting berangkat saja dulu. Insya Allah nanti bagaimana takdir, bisa ke Bangladesh ataupun tidak, nanti itu adalah saya serahkan semua urusannya kepada Allah SWT. Kemudian akhirnya kami pun berangkat. Setelah sebelumnya berapa hari di Jakarta, di markas Kebun Jeruk Jakarta, diberikan arahan-arahan, maka kami masuk ke India melalui bandara Kolkata. Melalui Kolkata kami turun di bandara Netaji Chandra Bose, Kolkata. Setelah sampai di Kolkata, kami menginap semalam di sana. Kemudian setelah bermalam, kami memesan tiket kereta untuk menuju markas Nizamuddin di Masjid Banglawali, Basti Nizamuddin, New Delhi. Kami memesan tiket kereta dan akhirnya kami pun berangkat keesokan harinya menggunakan kereta, di mana perjalanan menggunakan kereta kami tempuh selama kurang lebih 17 sampai 18 jam. Nah, disinilah saat sampai Masjid Banglawali, Masya Allah, merasakan Masya Allah begitu luar biasanya Islam ini, luar biasanya dakwah ini. Di sana kami berkumpul dengan berbagai macam ahbab, orang-orang pekerja dakwah ini dari seluruh negara. Saat sesi makan, Masya Allah, satu nampan itu nanti kita Masya Allah kumpul dengan orang dari berbagai macam negara. Ada dari Palestina, ada dari Mesir, dari Afrika. Bahkan di sana saya kenal dengan banyak sahabat dari berbagai macam negara. Ada yang dari Pulau Mayotte Island, ini suatu negara kecil bekas jajahan Perancis. Sampai dia saat itu bawa HP Android, dan dia tunjukkan negaranya di mana, sampai berkali-kali dia zoom negara yang saking kecilnya. Inilah bagaimana berkahnya dakwah merata seluruh negara mengambil usaha dakwah ini. Dan yang paling berkesan di markas Banglawali, markas Nizamuddin, ini adalah saat saya pertama kali berjumpa dengan Amir dari jamaah ini, jamaah tablik. Ini Syekh Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi Hafizahullah. Kami diterima di bilik beliau. Saat itu saya bersalaman musafahah dengan beliau pertama kali setelah beberapa hari di markas Nizamuddin. Kemudian yang berkesan adalah saat setelah beberapa kali musafahah, saya menuliskan beberapa kata-kata dalam bahasa Arab. Insya Allah dengan kejeniusannya beliau bisa memahami apa yang saya tulis, walaupun mungkin secara kosakata, secara struktur kurang bagus, tapi saya yakin beliau memahami apa yang saya tulis. Kemudian saya serahkan secari kertas itu yang kurang lebih artinya, wahai Syekh, Anda ini adalah keturunan Bani Tamim yang akan membantu Imam Mahdi di melawan Dajjal di akhir zaman. Maka mohon doakan saya dan keluarga. Ya, begitulah isi tulisan saya yang saat saya musafahah dengan beliau, saya serahkan secari kertas itu. Dan Masya Allah,
saat bayan subuh ya, kalau beliau di markas maka beliau yang akan memberikan bayan subuh, yaitu penjelasan tentang usaha dakwah ini. Dan saat itu saya mendengarkan, dan ada satu kalimat yang saya sampai sekarang ini masih ingat apa yang beliau sampaikan, nasihat berharga. Isinya adalah bahwa di akhir zaman banyak seminar-seminar dibuat, tulisan-tulisan, buku-buku ditulis, acara-acara dibuat tentang Imam Mahdi, tapi banyak yang lupa mempersiapkan apa-apa, amalan-amalan apa untuk menyambut kedatangannya. Maka Masya Allah, setelah mendengar itu, saya semakin yakin dengan usaha dakwahnya, bahwa hanya dengan iman dan amal soleh inilah yang akan membantu kita, membuat kita akan menuju menjadi pasukan Imam Mahdi tersebut. Karena Imam Mahdi ini yang diprioritaskan adalah iman dan amal soleh. Tentara-tentaranya adalah tentara yang senantiasa meningkatkan iman dan amal soleh. Maka dalam setiap video saya selalu berpesan pada antum semua, sahabat-sahabat, sobat traveler semua, sobat traveler akhir zaman semua, untuk bagaimana senantiasa meningkatkan iman dan amal soleh, sehingga kita insya Allah menjadi orang yang selamat di dunia yang sementara dan akhirat yang selamat. Mungkin ini saja dulu berbagi kisah saya, pengalaman saya di India dan Bangladesh, dan insya Allah mungkin akan kita lanjutkan nanti bagaimana saya sharing, berbagi perjalanan saya selanjutnya di India, keluar di sana sekitar 2,5 bulan di sana, kemudian berlanjut ke Bangladesh, dan perjalanan-perjalanan akhir zaman yang lain. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup mendoa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan sudah menonton. Semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.